Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Dewi Setianingsih. Kemudian ada beberapa rekan saya yaitu Joko Setiawan dari Asmarasari, Mela Ilana dan Rina Suprapti. Di sini akan mempresentasikan mengenai komunikasi. Negosiasi adalah bentuk komunikasi interpersonal. Proses-proses komunikasi, baik verbal dan non-verbal, merupakan hal penting untuk mencapai tujuan negosiasi dan untuk menyelesaikan konflik. Komunikasi hadir dalam proses negosiasi sehingga penelitian terhadap komunikasi terwujud dalam negosiasi, baik sebagai proses interaksi maupun sebagai konteks seluk-beluk komunikasi yang dapat mempengaruhi proses dan hasil. Chapman, Putnam, dan Sondag tahun 1991. Kemudian model dasar komunikasi. Model awal dan yang berpengaruh yang dikembangkan Shannon dan Weaver tahun 1948 mengonsep komunikasi sebagai kegiatan yang muncul antara dua orang, yaitu pengirim dan penerima. Pengirim memiliki pemikiran atau maksud dalam pikirannya. Pengirim mengodekan maksud ini ke dalam pesan yang akan ditransmisikan ke penerima. Misalnya, pemikiran tersebut dapat saja berhubungan dengan preferensi pengirim untuk hasil tertentu dalam negosiasi. Pesan tersebut dapat dikodekan dalam bahasa verbal, misalnya kata-kata, kalimat, ekspresi nonverbal, misalnya mimik wajah, lambaian tangan, dan penunjukan jari, ataupun keduanya. Setelah dikodekan, kata tersebut ditransmisikan melalui suara, mimik wajah, pernyataan tertulis, melalui channel atau medium, misalnya interaksi tatap muka, telepon, email, pesan teks, surat kepada penerima. Orang yang diberi pesan tersebut menerima transmisi secara langsung, kemudian memecahkannya dan menginterpretasikannya, memberi makna serta pemahaman kepada penerima. Dalam komunikasi satu arah dari pengirim ke penerima, proses ini merupakan transmisi lengkap. Oleh karena itu, akan lebih berguna untuk menganalisis komunikasi dengan memperlakukan pertukaran antara dua pihak sebagai proses dua arah yang terus-menerus terjadi sehingga menjadi sebuah siklus di antara individu yang terlibat. Hal yang cukup penting, komunikator yang merespon terhadap pesan, misalkannya orang yang mengirimkan pesan sebelumnya memiliki kesempatan bukan hanya untuk memilih bagaimana mengodekan respon, tetapi juga untuk memilih saluran atau medium yang digunakan untuk transmisi. Komunikator dan negosiator yang efektif meskipun demikian akan sering berhenti sebentar untuk mempertimbangkan implikasi strategis atas pilihan saluran komunikan, atau yang akan dibahas selanjutnya pada bab ini, dan tidak hanya sekedar merespon dengan cara yang sama. Sekian presentasi dari saya. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Dery Asmarasari. Saya Dery Asmarasari akan melanjutkan presentasi dari Dek Dewi. Slide selanjutnya, model transaksional komunikasi yang melibatkan dua pihak. Dalam pertukaran dua pihak seperti yang digambarkan, seorang komunikan bukanlah penerima pesan pasif. Orang yang menerima pesan berperan aktif dalam beberapa cara. Penerima menerima pesan, mendengarkannya, membacanya, merasakannya, dan kemudian mencoba memberi makna atas pesan tersebut dengan menginterpretasikan isi informasi pesan tersebut dan motif pihak lain untuk mentransmisikannya. Penerima kemudian menjadi pengirim, mengkodekan respon verbal dan atau nonverbal yang mungkin, mencoba untuk mengerjakan beberapa hal, menyampaikan informasi kepada pihak lain mengenai cara bagaimana pesan asli diterima, mungkin anggukan persetujuan atau kesan kebingungan, atau mungkin ringisan kecemasan. Namun, itu tidak selalu. Dalam sebuah negosiasi seperti dalam permainan poker, penerima seringkali memilih untuk tidak bereaksi dalam cara yang dapat dideteksi oleh komunikator. Merespon dalam suatu cara terhadap isi pesan pengirim asli, menghindari respon substantif, dan mengubah pokok bahasan atau tujuan yang memungkinkan lainnya. Hal yang cukup penting, komunikator yang merespon terhadap pesan, misalnya orang yang mengirimkan pesan sebelumnya, memiliki kesempatan bukan hanya untuk memilih bagaimana mengkodekan respon, tetapi juga untuk memilih saluran atau medium yang digunakan untuk transmisi.
Slide selanjutnya, distorsi dalam komunikasi. Komunikasi bekerja sampai pada tahapan di mana berbagai jenis informasi, fakta, opini, perasaan, preferensi, dan pengalaman dibagi dengan lengkap dan menyeluruh dan secara akurat diterima dan dipecahkan mengarahkan ke pemahaman bersama. Bagaimana distorsi muncul dalam komunikasi dengan melihat beberapa elemen individual yang termasuk dalam proses komunikasi. Komunikator individu, baik pengirim maupun penerima, berada pada titik tertentu pada pertukaran, memiliki tujuan dan sasaran, hal-hal yang ingin dicapai. Pesan merupakan bentuk simbolis di mana informasi dikomunikasikan. Pengodaan adalah proses di mana pesan dimasukkan ke dalam bentuk simbolis, saluran atau channel, dan media kami menggunakan istilah disebut bergantian adalah alat di mana informasi dikirim dan diterima melaluinya. Penerimaan atau reception merupakan proses pemahaman menerima pesan dalam bentuk verbal, non-verbal, atau simbolis mereka dan memecahkan ke dalam bentuk yang dimengerti oleh penerimanya. Interpretasi merupakan proses arti dan pentingnya pesan yang dipecahkan untuk situasi yang sedang berlangsung. Slide selanjutnya, apa saja yang dikomunikasikan? Salah satu pertanyaan mendasar yang telah diuji oleh peneliti komunikasi dan negosiasi adalah apa yang dikomunikasikan selama negosiasi. Penelitian ini telah mengambil beberapa bentuk yang berbeda, namun pada umumnya melibatkan perekaman suara atau video role play mengenai negosiasi dan menganalisis pola-pola komunikasi yang muncul. Sebagian besar komunikasi selama negosiasi bukanlah tentang preferensi negosiator, meskipun campuran konten integratif versus distributif bervariasi sebagai fungsi dari masalah yang dibahas. Jelas pula bahwa isi dari komunikasi hanya bertanggung jawab sebagian terhadap hasil negosiasi. Slide selanjutnya, 5 kategori komunikasi yang berbeda yang terjadi selama negosiasi dan kemudian mempertimbangkannya. Apakah lebih banyak komunikasi akan selalu lebih baik daripada kurangnya komunikasi? Yang pertama, tawaran baik dan motif. Menurut Tutzeur, mungkin komunikasi yang paling penting dalam sesi tawar-menawar adalah komunikasi yang menyampaikan tawaran dan tawaran balik pihak yang terlibat. Tutzeur menyatakan bahwa penawar memiliki preferensi tertentu dan menunjukkan perilaku rasional dengan bertindak sesuai dengan preferensi mereka, dan bahwa preferensi tersebut dapat dinyatakan menurut beberapa skala numerik, yaitu bahwa mereka memiliki derajat utilitas atau nilai yang berbeda. Yang kedua, informasi mengenai alternatif. Komunikasi dalam negosiasi tidak terbatas pada pertukaran penawaran atau penawaran balik. Aspek penting lainnya yang telah dipelajari adalah bagaimana kegiatan berbagi informasi dengan pihak lain mempengaruhi proses negosiasi. Selanjutnya, informasi mengenai hasil. Dalam sebuah studi simulasi negosiasi Thomson, Valley, dan Kramer meneliti efek dari berbagai jenis informasi yang berbeda, bagaimana pihak lain mengevaluasi keberhasilan dalam negosiasi, dan bagaimana hal ini mempengaruhi evaluasi negosiator terhadap keberhasilan mereka sendiri. Yang keempat, akun sosial. Tipe lain dari komunikasi yang terjadi selama negosiasi terdiri atas akun sosial yang digunakan negosiator untuk menjelaskan sesuatu kepada pihak lain, terutama ketika negosiator perlu untuk menjustifikasi berita buruk. Yang terakhir atau kelima, komunikasi mengenai proses. Beberapa komunikasi adalah mengenai proses negosiasi itu sendiri, seberapa baik negosiasi tersebut berjalan, atau prosedur apa saja yang mungkin diadopsi untuk memperbaiki situasi. Yang selanjutnya adalah apakah negosiator bersifat konsisten atau adaptif. Negosiator yang efektif mampu menyesuaikan strategi mereka dan mengacu ke situasi penawaran tertentu. Taylor dan Donald pada tahun 2003 menganalisis transkrip negosiasi perceraian dan penyanderaan untuk meneliti pola-pola interaksi perilaku. Dan hasilnya adalah negosiasi jelas-jelas merupakan proses yang dinamis dan interaktif
dengan konsistensi dari waktu ke waktu. Ucapan negosiator dipengaruhi ucapan sebelumnya dan mempengaruhi ucapan selanjutnya. Analisis ini juga menunjukkan bahwa negosiator hanya bereaksi terhadap sebagian kecil isyarat yang ada dikomunikasikan oleh mitra mereka dan hanya menggunakan sebagian kecil respon yang mungkin ada. Tampaknya bahwa ketika tiba saatnya untuk membuat pilihan mengenai komunikasi, banyak negosiator memilih untuk tetap menerapkan pilihan yang sudah biasa dibandingkan mencoba untuk berimprovisasi. Yang selanjutnya, apakah hal-hal yang disebutkan di awal negosiasi berguna? Yang pertama, penelitian baru-baru ini dipublikasikan menunjukkan bahwa sejumlah kecil komunikasi dalam pertemuan negosiasi dapat memiliki efek besar pada hasil yang dimunculkannya. Dengan simulasi eksperimen negosiasi dua pihak, mereka menemukan bahwa bagi beberapa negosiator dengan berstatus tinggi, waktu bicara, jumlah waktu mereka melakukan dalam negosiasi, dengan kata lain, mengontrol lantai di awal negosiasi memang membantu, tetapi tidak dengan komunikasi yang menggunakan emosional dan hiperbolis. Namun terdapat bukti dari penelitian lain bahwa keuntungan bersama dipengaruhi oleh apa yang terjadi sebelumnya. Yang kedua, Adair dan Blatt menyimpulkan bahwa memiliki dampak signifikan terhadap kemampuan mereka menghasilkan solusi integratif dan dengan pencapaian bersama yang lebih baik. Yang selanjutnya, apakah lebih banyak informasi selalu lebih baik? Jawabannya adalah banyak penelitian menyatakan bahwa menerima terlalu banyak informasi selama negosiasi dapat saja merugikan negosiator. Hal-hal terkadang disebut dengan efek informasi adalah kelemahan. Dalam studi simulasi negosiasi distribusi sebuah kendaraan eksekutif, Brun menemukan bahwa negosiator yang dapat informasi dari dalam yaitu: 1. Membayar lebih sedikit untuk mobilnya. Yang kedua, lebih tidak terlihat akan membuat konsesi selama negosiasi. Yang ketiga adalah membuat lebih banyak penawaran kreatif selama negosiasi. Yang ketiga, pada studi eksperimen oleh O'Connor pada tahun 1997 menunjukkan bahwa memiliki informasi lebih banyak tidak secara otomatis menghasilkan hasil yang lebih baik. Hasil penelitian O'Connor menyatakan bahwa pengaruh pertukaran informasi akurat dalam hasil negosiasi tidak bersifat langsung seperti yang diharapkan orang-orang, yaitu hanya dengan bertukar informasi tidak otomatis mengarah ke pengertian yang lebih baik mengenai keinginan pihak lain atau ke arah hasil yang lebih baik. Tidak juga secara otomatis menghasilkan efek informasi adalah kelemahan. Justru pengaruh pertukaran informasi selama negosiasi tergantung pada jenis masalah yang didiskusikan dan motivasi negosiasi untuk menggunakan informasi tersebut. Halo, nama saya Rina Suprapti. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Mela. Slide yang selanjutnya yaitu bagaimana orang-orang berkomunikasi dalam negosiasi. Terdapat 3 aspek yang berhubungan dengan bagaimana berkomunikasi. Untuk yang pertama, karakteristik bahasa yang digunakan oleh orang yang berkomunikasi. Yang kedua, penggunaan komunikasi nonverbal dalam negosiasi. Dan yang ketiga, pemilihan saluran komunikasi untuk mengirim dan menerima pesan. Untuk slide yang selanjutnya, karakteristik bahasa. Dalam negosiasi, bahasa beroperasi dalam 2 level. Level logikal atau untuk proposal atau penawaran, dan level pragmatis atau semantik, sintaksis, dan gaya. Makna yang disampaikan
oleh proposisi atau pernyataan merupakan komunikasi antara sebuah pesan logikal yang ada di permukaan dan beberapa pesan pragmatis, misalnya diisyaratkan atau disimpulkan. Simon pada tahun 1993 meliputi pola linguistik komunikasi dalam negosiasi. Dua dari penemuan relevan dengan hal ini. Yang pertama, pihak pernyataannya mengkomunikasikan minat dalam substansi negosiasi atau banyak hal, dan hubungan dengan pihak lain mencapai hasil lebih banyak, solusi yang lebih integratif dibandingkan pihak-pihak yang memiliki pernyataan yang memiliki perhatian sepenuhnya hanya pada substansi atau hanya pada hubungan. Yang kedua, pola linguistik pada awal negosiasi membantu untuk mendefinisikan isu dengan cara yang dapat menunjang para pihak untuk menentukan kemungkinan integratif. Slide yang selanjutnya, penggunaan komunikasi nonverbal. Beberapa tindakan nonverbal yang disebut dengan attending behaviors merupakan hal yang sangat penting dalam berhubungan dengan orang lain. Dalam interaksi yang terkoordinasi seperti negosiasi, mereka menunjukkan pada Anda bahwa mereka mendengarkan dan menyiapkan orang tersebut untuk menerima pesan Anda. 3 tindakan attending behaviors. Yang pertama kontak mata, yang kedua posisi tubuh, yang ketiga dorongan. Untuk slide yang selanjutnya, yang ketiga pemilihan saluran komunikasi. Thompson dan Nadler tahun 2002 mengidentifikasi 4 bias spesifik yang dapat menghambat keberhasilan negosiasi online. Yang pertama, temporal synchrony bias merupakan kecenderungan negosiator untuk bertingkah seolah-olah mereka berada dalam situasi yang sinkron padahal sebetulnya tidak. Yang kedua, Burnett-Brett bias adalah kecenderungan individu yang untuk menerapkan perilaku yang berisiko selama negosiasi email yang tidak akan mereka gunakan selama pertemuan tatap muka. Yang ketiga, squeaky wheel bias adalah kecenderungan yang dilakukan negosiator melalui email untuk menggunakan gaya emosional negatif untuk mencapai tujuan. Yang keempat, sinister attribution bias muncul saat seseorang keliru mengasumsi perilaku orang lain disebabkan cacat kepribadian saat menghadapi faktor situasional. Kemudian saya ingin melanjutkan presentasi dari Mbak Rina, yaitu tentang bagaimana cara meningkatkan komunikasi dalam negosiasi. Terdapat 3 teknik utama untuk meningkatkan komunikasi dalam negosiasi, yaitu yang pertama, penggunaan pertanyaan. Meyerbeng menyatakan bahwa pertanyaan dapat dibagi ke dalam 2 kategori dasar, pertanyaan yang dikelola dan pertanyaan yang tidak dikelola serta menimbulkan kesulitan. Yang kedua, mendengarkan pertanyaan, mendengarkan pasif, pengakuan, dan mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, pembalikan peran. Pembalikan peran Falcon Huffman dan King tahun 1977 menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, pembalikan peran efektif untuk menghasilkan perubahan kognitif dan perubahan sikap. Yang kedua, ketika posisi semua pihak pada dasarnya sesuai satu sama lain, pembalikan peran kemungkinan menghasilkan hasil yang dapat diterima ketika posisi semua pihak pada dasarnya tidak sesuai. Pembalikan peran mungkin dapat mempertajam persepsi ketidaksesuaian dan membatasi perubahan sikap yang positif. Yang ketiga yaitu meskipun pembalikan peran dapat menimbulkan pemahaman yang lebih besar terhadap posisi pihak lain dan menyoroti area kesamaan yang mungkin terjadi, pembalikan peran tidak selamanya efektif dalam pencapaian kesepakatan antara pihak-pihak terlibat. Slide selanjutnya yaitu pertimbangan komunikasi khusus pada penutupan negosiasi. Karena negosiasi bergerak menuju perjanjian yang hampir dicapai, negosiator harus memenuhi 2 aspek kunci komunikasi dan negosiasi secara berkesinambungan. Yang pertama, penghindaran kesalahan fatal. Untuk menghindari kesalahan-kesalahan fatal dalam negosiasi pada umumnya melibatkan pembuatan keputusan untuk menerima tawaran
mempromikan prioritas untuk bertukar masalah dengan pihak lain atau mengkombinasikan daftar tersebut. Proses pengambilan keputusan tersebut dapat dibagi ke dalam 4 elemen kunci, yaitu pembingkaian, mengumpulkan intelijensi, membuat keputusan, dan belajar dari umpan balik. Yang kedua yaitu pencapaian penutupan kesepakatan yang memuaskan dengan cara yang konstruktif. Berfokus pada negosiasi penjualan, memiliki saran spesifik mengenai komunikasi di sekitar akhir negosiasi. Sisi lain dari hal ini adalah untuk menyadari kesalahan yang dibuat pihak lain dan ucapan-ucapan konyol mengenai mereka sendiri dan apa yang mereka tolak untuk merespon atau teralihkan oleh mereka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.